Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Tujuan video kali ini kita akan membuat tugas proyek tentang langkah-langkah demonstrasi itulah, tentang virtual system dan keamanan sistem operasi. Untuk itu izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Glorina Valdrina Sanampe. Nama saya Alexandra Yohana Dasnebaho. Nama saya Nabila Putri Desi. Nah, kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Yang pertama instalasi VirtualBox sama Ubuntu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kali ini tuh nanti kita akan menginstal VirtualBox dengan yang Windows Host karena kita pakai Windows, tapi karena kita udah pernah install waktu praktikum online Vsop, jadi ini udah ada VirtualBox kita, nanti tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ke nanti next 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 aja, nanti sampai di button install itu kalian install nanti akan tampilan VirtualBox seperti ini. Nah, yang kedua itu langkah-langkah instalasi Ubuntu, kita klik new tadi yang ini, terus namanya Ubuntu, kita next. Nah ini di 4096, kita tinggal ini create, next. Ini tuh di 20 giga kita simpan, kita create. Nah kita ke setting aja dulu, di display itu eh, skala faktornya itu kita ubah jadi 176. Terus di sini ini nggak usah ini aja karena invalid setting nggak terdeteksi. Jadi ini aja. Terus kita ke sistem. Di sistem prosesornya, CPU-nya kita ubah jadi 4. Terus di storage kan ini empty. Jadi kita tambahkan sini just edit file Ubuntu 22. Kita open, kita oke. Terus udah kita start. Kita nunggu aja. Kita tunggu aja. Ini loading. Ini tempat ini terus. Kita tunggu ya. Saranku, ini ini udah masuk kan kita ke bahasa Inggris. Kita pilih Inggris saja. Kita continue. Kita continue lagi. Kita tunggu. Buat. Terus ini kan nanti di ini kita install now. Tunggu terinstall. Kita continue. Tunggu sampai terinstall. Di Jakarta kita continue aja. Namanya Gloriana. Nanti passwordnya saya setting ke Riana 2323 ini. Riana 3323 ini. Kita continue. Nanti tampilannya bakal seperti ini.
Jadi kalau udah loading seperti itu, ini kita tunggu lagi loading misalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan step ketiga yaitu manajemen pengguna dan grup. Jadi, kita buka terminal langsung aja. Nah, di sini kita akan menambah eh, atau membuat 3 user dengan cara kita ketik sudo add user, misal nama usernya kita buat new Sandra. Nah, enter. Passwordnya biar sama kita buat new Sandra juga. Nah, buat nama panjangnya kita buat Alexandra. Yang lainnya kita next aja, lalu kita ketik Y. Lalu kita buat untuk dua lagi, Glory sama Bira. Caranya sama ya, sudo add user new Glory, misal gitu. Kita buat passwordnya juga, new Glory. Di type new password, full name-nya Glory. Gloriana. Bentar, bentar, bentar. Ya, lalu satu lagi bilang. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan membuat grup baru. Grupnya karena kami kelompok 6, jadi nama grupnya kelompok 6 aja. Cara buatnya itu kita sudo grup, 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 add, grup add kelompok 6. Bentar. Lalu di sini kita menambahkan 3 user tadi ke dalam grup kelompok 6 itu dengan cara sudo user mod ag, namanya apa? Kelompok 6. Nah, misal tadi nama iniku New Sandra kan, nama usernya kita buat New Sandra. Kita buat juga ke yang lain, ke user yang lain. Nah, setelah itu kita mau mengatur direktori pengguna masing-masing. Biar dia memiliki direktori home dengan memasukkan sintaks lsld. lsld home home new apa new Sandra. Lalu home lagi home new Glory. Lalu home lagi new Mira. Nah, kita enter. Bakal keluar seperti ini. Lalu kita em, bakal membuat hak akses dari masing-masing pemilik direktori gitu. Jadi kayak
Misalnya hak akses usernya ini mau kita buat dengan cara sudo lagi chmod 700 home new Sandra lagi 750 home new glory. Ini bila tuh 755. Nah, kita langsung enter saja ya, teman-teman. Ya kan? Ya. Lalu, aku bakal jelasin dulu di sini. Dia itu kalau 700 berarti hanya pemilik yang bisa ngeakses direktorinya tersebut. Nah, kalau 750 itu bisa diakses oleh pemilik dan grup yang ada di sana. Dan untuk 755 yang bisa akses directory tersebut adalah pemilik grup dan semua penggunanya. Jadi 755 ini bisa diakses oleh semua pengguna grupnya. Nah, untuk verifikasinya kita pakai LSLG tadi lagi. Nah, di sini kita bisa lihat yang bila yang 755 ini dia berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Lalu buat yang Sandra seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja snapshot. Snapshot itu berfungsi sebagai bagaimana kita menyimpan state dari sebuah virtual machine yang dimana jika kita restore itu bakal balik lagi ke state yang udah kita set tadi. Hmm. Misal di sini kita buka aja apa ya Firefox ini. Nah, kita buat interaknya dulu aja. Misal mau buka YouTube gitu. Tuh, gitu kan. Terus kita ke setting VirtualBox-nya. Ada tiga ini nih. Ini kita ketik. Terus kita klik snapshot. Nah, kita tag. Namanya snapshot satu aja ya. Oke. Nah, ini dia itu nge-save yang ada di um, Ubuntu-nya tadi. Oke, kita tunggu beberapa. Nah, nah ini kan udah kayak gini. Kita close aja. Kita close aja Ubuntu-nya. Oke, kita tunggu ya. Nah, setelah sudah terclose, kita restore. Ya, restore. Terus kita klik current state ini, kita start aja langsung. Ya, nah, yang restore. Tunggu.
Nah, dia langsung ke YouTube lagi. Jadi kayak nggak perlu, misalnya kita udah ke kos, kita nggak perlu ulang lagi buka Firefox, buka YouTube gitu. Nggak perlu kalau kita pakai Flash. Nah, selanjutnya buat konfigurasi jaringan itu bakal dijelasin oleh Nabila. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi jaringan. Untuk konfigurasi jaringan, kita akan masuk ke pengaturan dulu. Kita akan masuk ke pengaturan, terus kita ke jaringan network, dan agar nanti apa? Nah, sorry. Kita di sini kita memilih NAT untuk masuk ke jaringan agar nanti pas di Ubuntu-nya bisa memakai jaringan internet. NAT atau Network Address Translation adalah mesin virtual yang menggunakan IP private dan terhubung ke internet melalui IP host. Kemudian kita jalankan Ubuntu-nya. Tadi kita jalankan Ubuntu-nya. Ini tadi saya sudah buka Ubuntu-nya tadi karena saya melanjutkan dari teman saya Sandra tadi. Dan apa? Saya sudah masuk ke Ubuntu-nya. Kemudian kita coba cek jaringan terlebih dahulu. Kita ke terminal. Kita ke terminal dan saya akan mengetik PIN juga. PIN juga masuk. Oke, di sini ada latensi jaringan berbentuk NS sehingga sudah terhubung ke jaringan. Mari kita ini dulu. Mari kita coba di Mozilla eh, untuk memastikan apakah internet sudah terhubung. Eh, kita coba membuka LMS ya, LMS. Nah, di sini dia eh, ini di sini dia tuh udah masuk ke dalam jaringan. Kemudian bagaimana mesin virtual berkomunikasi dengan sistem operasi induknya? Kan itu melalui jaringan network. Itu kan ada host adapternya. Kita balik ke VirtualBox. Kita buka dulu networknya. Ini. Eh, Bentar. Kita cek, kan itu melalui jaringan network. Itu kan ada host adapternya yang dimana itu membuat jaringan private antara host dan VM. Kemudian ada bridge adapter, itu VM yang berada di jaringan yang sama dengan host dengan mendapatkan IP dari tata jaringan. Kemudian ada NAT, yaitu VM yang bisa mengakses internet melalui host, namun host tidak bisa mengakses secara langsung VM. Oke, selanjutnya kita ke konfigurasi firewall dan aturan akses. Selanjutnya adalah penginstalan firewall di Ubuntu. Firewall, firewall berfungsi sebagai firewall berfungsi sebagaimana Ubuntu-nya bisa berjalan aman dengan basis internet. Sekarang kita buka terminal dulu, kita masuk ke Ubuntu, kita buka terminal. Di sini kita harus menginstal dulu package yang namanya UFWay karena package-nya nggak ada di default, nggak ada di Ubuntu-nya. Jadi kita harus install sendiri dulu. Di sini aku akan mengetik sudo apache install install UFW. UFW. Oke, oke. Package-nya sudah terinstall, kemudian kita akan melihat terlebih dahulu statusnya. Jadi cara melihat statusnya itu kita akan mengetik sudo UFW status. Kita akan mengecek dia. Nah, di sini itu statusnya inactive ya karena belum diaktifin. Jadi eh, kita ingin mengaktifkannya. Jadi kita mengetik sudo UFW enable. Sudo UFW enable. Ini kenapa error invalid syntax? Bentar ya. Enable. Salah-salah.
Sorry, sorry. Di sini, oke, kita ulang sudo, salah ini, apa namanya, saya salah typo. Sudo UFW enable file. Oke, sorry. Oke, firewall is active and enable a system startup. Dan kemudian kita bakal mengizinkan akses ke sebuah port dengan cara sudo UFW hello. Oke. Nah, apa gini? Sudo UFW hello. Sudo UFW apa ya? Sudo UFW hello. Oh, oke, sorry, sorry. Di sini saya typo. Sudo sudo UFW hello. Hello. Misal kita tambahin dua-duanya. Sorry, typo. Oke. Kan ini root. Root itu tandanya udah masuk ke jaringan. Kemudian kalau kita ingin memblokir sebuah port, kita harus mengetik sudo dengan UFW dengan 23. Enter. Nah, di sini apa tandanya udah keblokir dan jika kita ingin melihat statusnya, kita harus mengetik sudo UFW status. Oke, bentar. Nah, dan di sini kelihatan actionnya itu allow 22 dan deny 23. Apa dari sini kita bisa tahu firewall itu sangat penting dalam konteks keamanan sistem virtual karena berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data kemudian melindungi sistem dari serangan seperti brute force dan DDoS. Oke, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan dari kelompok kita. Lebih kurangnya kita mohon maaf. Terima kasih.